Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar, salam sejahtera bagi kita semua bersama saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bener Meriah, mengajak kita untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Memiliki nama kecil Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 merupakan Menteri Pendidikan pertama pada masa awal kemerdekaan. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan. Pada zaman kolonial Belanda, ia mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan kepada semua anak memperoleh hak pendidikan. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya yaitu 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan? Mari kita refleksikan pengembangan dan penerapan di sekolah maupun di kelas yang sesuai dengan konteks diri dan kondisi sesuai budaya di daerah. Pendidikan yang berpihak pada anak menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alam yang terbentuk dari diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak. Siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat dan minat dan kemampuan masing-masing siswa untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajarnya. Nah, bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Berikut refleksinya. Yang pertama adalah manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka dalam manusia yang hidup lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitasnya dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksa anak untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja dalam satu kelas siswa mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya ada yang hobi gambar, ada yang melukis, infografis, lagu, puisi, video, atau bentuk media lainnya. Dorongan psikologi merupakan hal yang penting dalam proses belajar karena dapat membangun rasa ingin tahu, motivasi, dan disiplin yang kuat dalam diri anak. Yang kedua, dalam mengembangkan bakat dan minat anak, pendidikan yang memperhatikan minat dan bakat anak dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak, bahkan tidak selalu berhubungan dengan akademis ataupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Jika kita memberikan barang yang banyak untuk anak, namun ia masih mengambil barang yang lain, mungkin itu karena kita tidak membiarkan mereka untuk memilih barang yang mereka inginkan. Begitu pula di dalam pembelajaran, guru hendaknya mengenal karakteristik anak didiknya. Melakukan asesmen diagnostik sebelum melakukan pembelajaran dapat membantu guru untuk lebih mengenal karakteristik anak didiknya, sehingga guru dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi anaknya berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak.
Yang ketiga adalah kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di abad 20-an. Saat ini sering kita lihat anak bahkan lebih menguasai teknologi dibandingkan orang tua dalam menggunakan media digital. Kitalah yang adaptif terhadap zaman di mana anak sekarang tinggal dan tumbuh. Proses pendidikan harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Cara mendidik, menuntun para murid juga berubah. Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki kemampuan abad 21 agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Anak Indonesia tumbuh dan kembang dengan kodrat alam yang berbeda dengan negara-negara barat. Misalnya, kodrat alam Indonesia memiliki 2 musim serta kondisi alam mulai dari pantai hingga pegunungan. Dan memiliki keberagaman setiap daerah, memiliki kondisi alam yang berbeda, tentu membedakan bagaimana cara memaknai hidup. Proses pendidikan hendaknya selalu menyesuaikan dengan kodrat alam, di mana para murid tinggal dan berada. Maka, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Kekuatan konteks sosial budaya kultural di suatu daerah juga hendaknya diselaraskan dengan proses pengajaran dan pendidikan yang diperoleh anak, misalnya dengan memelihara tradisi daerah atau bekerja sama merayakan hari besar keagamaan. Hal tersebut bertujuan menebalkan sikap saling menghargai, menghormati dalam keberagaman, memberikan teladan untuk memelihara tradisi daerah, dan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama sangat baik dilakukan. Ingatlah bahwa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak dapat dibandingkan. Maka berikanlah apresiasi anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Demikianlah refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Akhir kata, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.